Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ya Allah, alhamdulillah pada hari ini hari yang menginjak di bulan Ramadan tanggal 27 ya. Di penghujung bulan Ramadan, dan kita ketahui bahwa pemerintah kita tanggal hari Kamis tanggal 20 akan melakukan sidang isbat, dan nanti akan tahu bahwa apakah diputuskan hari raya Idul Fitri itu pada hari Jumat atau hari Sabtu. Tapi banyak para ulama di ulama sunnah menyampaikan untuk kita selalu berhari raya bersama pemerintah, karena ini yang disunahkan demikian. Ya, semoga kita tunggu bersama apa putusan pemerintah pada hari Kamis itu. Dan jika diputuskan untuk berhari raya pada hari Jumat, maka waktu kita hanya tinggal 2,5 hari lagi nih. Ya, 2,5 hari lagi. Apakah kita akan sia-siakan 2,5 hari ini tanpa ada peningkatan ibadah kita? Dan yang mana kita tidak tahu apakah kita akan masih dihidupkan sampai tahun depan. Apakah kita akan berjumpa lagi dengan tahun depan di bulan Ramadan? Tentunya kalau kita tahu bagaimana besarnya pahala kenikmatan ibadah pada bulan Ramadan, maka sungguh sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan 2,5 hari yang terakhir ini. Dan kita harus, bagi yang diri saya pribadi dan sahabat-sahabat yang lain, marilah kita menjadikan momentum pada hari ini untuk makin meningkatkan ibadah kita. Yang misalkan kita belum khatam Al-Quran pada hari bulan Ramadan ini, maka kita coba bisa mungkin untuk kita kebut ya. Apalagi kita semua sudah tidak ada pekerjaan yang signifikan ya. Artinya secara waktu sudah tidak begitu sibuk ya. Tentunya kita bisa optimalkan waktu kita untuk beribadah. Yang belum khatam Quran kita coba upayakan maksimal mungkin. Yang belum, kita masih banyak tarawih-tarawih kita yang masih belum dilaksanakan, maka kita upayakan untuk bisa sholat tarawih dengan baik, dan jadikan momentum ini kita selalu sholat di masjid berjamaah bagi laki-laki, karena itulah perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya ikhwan rahimakumullah. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan bahwa kita seorang muslim sudah tentukan tentang ajal kita, rezeki kita, amal-amalan kita, bahagia kita dan sedihnya kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan di dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi, dikatakan di sana bahwa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiq masduq. Dikatakan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu benar dan dibenarkan perkataannya. Abdullah bin Mas'ud itulah seorang sahabat Rasulullah yang lahir tahun 596 Masehi dan wafat tahun 663, dan termasuk orang ke-6 yang masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ashabatul awwalun. Beliau lahir di kota Taif. Taif itu adalah seperti di Indonesia itu puncaknya Indonesia ya. Kotanya sangat dingin,
jaraknya 4 jam dari kota Mekah. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, thumma yursalu ilahi malakun fa yanfukhu fi ruh. Dikatakan di sana bahwa seorang dalam perut ibunya itu ada 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah seperti masa itu 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging seperti 40 hari pula. Kemudian malaikat menghibkan roh kepadanya. Dan pada saat itulah kemudian malaikat diperintahkan untuk 4 kalimat, bitkat birizki, wajali, wamali, wasaki, wasaid. Dan pada saat itulah seorang itu tertentukan ajalnya, rizkinya, amalnya, bahagianya atau sedihnya dia. Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Shalih Al-Utsaimin, di sana diterangkan bahwa seorang itu sudah tentukan ajalnya, amalnya, rizkinya, bahagia atau sedihnya. Dan tentunya seorang yang berbahagia atau sedihnya itu sudah ada gambaran, sudah ada tentukan sejak dia diciptakan di dalam perut ibunya. Ada orang yang bakatnya susah, ada orang yang bakatnya bahagia. Orang yang bakatnya bahagia, dia itu seperti Allah mudahkan dia bahagia. Apa yang dia terima, rezeki yang dia terima itu menjadikan dia itu bersyukur kepada Allah. Dia hidupnya selalu qanaah, menerima apa adanya, tidak berlebihan, dan tidak merasa kekurangan, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia terima itu. Saya sebelum sampai di akhir dari kitab, dari hadis nomor 4 itu, saya nukil sedikit dari sebuah hadis yang lain, dikatakan bahwa la ya'du ahadukum fayahtiba ala dhahri. Ada seorang yang mencari kayu bakar kita tahu cari kayu bakar demikian susahnya ya, capeknya dan lelahnya, berpeluh keringat, dan dia panggul kayu bakar itu di punggungnya. Yang sudah lelahnya demikian, yang sudah demikian luar biasa kerja kerasnya, fayatasaddaqu bihi wa yastani bihi minan nas. Dia mensedekahkan hartanya, ya, sudah dapatnya dengan susah payah, tapi dia sedekahkan hartanya. Setelah dia sedekahkan, baru dia memberikan pada yang lain, sesuai dengan keluarganya maksudnya. Khairul lahu min ayas ala rajulan. Itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang yang meminta-minta pada yang lain, atahu aw mana'uzalik. Baik itu diberi maupun yang tidak diberi. Insyaallah ya. Jadi orang yang mencari kayu bakar dengan yang sangat keras, bayangkan ya, kalau kita alhamdulillah kerja di kantor yang ber-AC, nggak perlu capek-capek. Ini cari kayu bakar dan dia berpeluh keringat, dan dia sudah dapat sedikit itu dia sedekahkan. Kemudian dia cukupkan dengan apa yang diterima untuk keluarganya. Maka itu lebih baik daripada meminta-minta, baik itu diberi maupun tidak diberi. Fa inna yadaul ulya afdalu min yadab sufla wabda'u min taul. Maka dikatakan di sana bahwa orang yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Karena orang-orang yang di atas tangannya itu adalah mempunyai marwah, mempunyai izzah pada dirinya. Dia selalu menahan dari meminta-minta, mencukupkan dirinya dengan apa yang diterima oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Maka tentunya masalah bahagia atau sedih itu suatu hal yang relatif. Ada orang yang diberikan Allah kelimpahan rezeki yang banyak, tapi tidak pernah merasa puas. Dia merasa sangat kurang terus, sehingga dia merasa tidak bahagia. Ada orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dan merasa
bersyukur kepada Allah. Ya. Ada orang yang merasa kurang terus tiada henti-hentinya dan dia selalu meminta pada orang lain. Perkara-perkara itu adalah perkara yang memang sudah tentu oleh Allah Ta'ala sejak dia di dalam perut ibunya. Kemudian lanjutkan dalam hadis Arba'in Nawawi itu, "Fawalladzi la ilaha ghairuh fa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahuma illa zira'an. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahuma wa bainahuma illa zira'an. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha." Jadi lanjutkan dalam kitab dari hadis Arba'in Nawawi nomor 4 itu bahwa sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, yang mana jarak antara surga dan dirinya itu adalah satu hasta. Ada orang yang selalu dia beramal dengan amalan surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga itu satu hasta. Satu hasta itu dalam buku literatur disebutkan sekitar 45 cm, pendek sekali, hanya satu jengkal saja jarak dia dengan surga. Tetapi ada takdir Allah yang menyertainya, dia mengerjakan amal-amalan yang terlarang sehingga dia akhirnya masuk neraka. Ada seorang yang melakukan amalan-amalan neraka yang jaraknya antara dirinya dengan neraka itu satu hasta saja, satu jengkal saja. Tapi qadarullah pada akhirnya, akhir hayatnya dia melakukan amalan surga yang masya Allah. Kemudian dia Allah masukkan ke dalam jannah. Maka itu dalam syarah Arba'in Nawawi itu dijelaskan bahwa kita haruslah selalu berbaik sangka pada Allah Ta'ala, selalu merasa khawatir bahwa diri kita itu belum selamat. Walaupun misalkan kita dengan izin Allah pada hari ini bulan Ramadan dimudahkan Allah Ta'ala selalu untuk khatam Al-Quran, dimudahkan untuk salat tarawih dan semisalnya, maka itu belum tentu berarti kita tuh wah sudah aman saya, insya Allah surga di tangan saya. Harus ada perasaan khawatir. Jangan pernah merasa diri kita itu sudah selamat. Ada orang-orang yang Allah takdirkan akhir hayatnya dia itu adalah seorang yang masuk neraka lantaran ya wallahu a'lam, apakah dia kemudian seorang jadi ahlu ma'asi atau ahlu syirik. Ada orang-orang biasanya orang-orang yang bermaksiat setiap hari, tapi kemudian di akhirnya dia itu bertobat dengan kesalahannya, atau kemudian orang kufar, kemudian dia di akhir hayatnya dia mengucapkan syahadat, maka dia akan masuk jannah. Harus ada perasaan khawatir pada diri kita, apalagi pada diri kita yang biasa kita tidak taat pada Allah, masih banyak hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, harus lebih khawatir lagi, harus lebih ada perasaan takut. Kita akan mati hari ini tidak ya? Kalau kita mati hari ini, maka apakah kita sudah siap menghadapi panggilan Allah nanti? Apakah kita sudah siap nanti di alam barzah itu? Harus ada perasaan khawatir itu. Kalau ada perasaan khawatir, maka insya Allah akan membuat kita tuh selalu berpikir kebaikan-kebaikan dan apa pintu-pintu yang menghalangi kita untuk masuk jannah. Dan ingat juga, seorang yang sudah demikian taatnya pada Allah belum tentu dia tuh dipastikan masuk jannah. Apakah masih ada kezaliman yang kita lakukan? Apakah masih ada kewajiban kita pada orang lain, utang piutang yang harus kita bayarkan pada orang lain? Itu adalah menjadi penghalang-penghalang surga kita. Rasulullah SAW pernah sampai tidak bersedia untuk mensolatkan jenazah untuk sahabatnya karena lantaran dia masih punya utang.
maka perkara hutang adalah perkara yang bisa membuat seorang bangkrut di akhirat nanti. Ketika dia harus membayarkan hutangnya dengan amalan-amalan ibadahnya, atau kalau sudah amalannya sudah habis, amalannya sudah sedikit, diambil untuk bayar hutang di akhirat, maka yang amalan dosa orang yang dihutangi itu akan diberikan kepada orang itu, barter atau diberikan. Masya Allah, yang kita sudah banyak amalan nerakanya, diberi amalan nerakanya orang itu makin berlipat-lipat kuadrat dari dosa kita. Maka marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk kita mengevaluasi diri, ingat-ingat kita punya utang pada siapa. Kalau saya pribadi, saya kebetulan pernah usaha jatuh, saya mencatat di dalam Excel saya, di dalam Excel ditulis ada sheet A ini, sheet A, sheet B, sheet C, ini utang-utang saya. Saya angsur, nggak saya lunasin. Karena saya selama masih bisa diangsur, maka saya angsur, karena saya juga punya kewajiban yang lain. Dan ketika sudah lunas, maka saya beri tanda merah sheetnya itu. Ada kebanggaan jika kita sudah lunasi. Nah, kayak gitu-gitu tuh semacam kesenangan atau semacam kebahagiaan, kepuasan ketika kita sudah mencapai sheet merah itu. Ya. Nah, itu silakan diatur oleh teman-teman semuanya. Bahkan saya sendiri, saya mencari-cari siapa lagi yang saya belum membayar utangnya. Dan suatu saat pernah saya ketemu dengan seorang yang saya masih berutang padanya waktu itu. Saya utangnya ada utang untuk usaha, ada utang untuk makan, untuk sekolah anak saya. Jadi macam-macam utang saya itu waktu itu. Karena qadarullah pada 10 tahun yang lalu ada usaha yang jatuh sehingga mengariskan utang yang cukup banyak. Dan ketika saya cari orang itu, ternyata teman saya yang saya utang itu sudah meninggal. Dan saya cari ahli warisnya, istrinya. Dan istrinya ketika tahu saya datang ke menemui dia dan tahu saya mau membayar utangnya, maka dia mengatakan pada saya, "Mas, saya ikhlaskan utang cuma sedikit sih, cuma 4 juta waktu itu. Saya ikhlaskan utangnya itu, utang Mas itu untuk kebaikan suami saya di akhirat nanti." Itu yang dikatakan oleh istrinya. Masya Allah. Seorang istri, seorang keluarga kita masih memikirkan tentang kebaikan yang harus diberikan pada suami yang meninggal atau keluarga yang meninggal. Ya. Jadi terharu saya. Dan saya tetap membayarnya walaupun tidak semuanya. Karena saya pikir beliau masih membutuhkan dana cukup besar untuk pendidikan anaknya. Dan banyak yang lain, semangat-semangat untuk kita menunaikan kewajiban kita. Misalkan qadarullah, kita dimatikan oleh Allah sebelum kita menyelesaikan kewajiban kita, maka Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ada sebuah hadis saya lupa maknanya, adalah kurang lebih Allah akan bayarkan, akan lunasi kewajiban gitu dengan syarat adalah orang kita berusaha untuk membayarkan sekuat mungkin. Ya artinya sekuat mungkin itu ya tidak mungkin ketika kita membeli yang sekunder-sekunder bermewah-mewah kemudian utangnya sedikit aja lah gitu. Kemudian kezaliman-kezaliman apa yang kita lakukan pada saat kita masih hidup? Kewajiban-kewajiban apa yang belum kita tunaikan pada karyawan kita, pada orang-orang yang kita bermuamalah? Ya, itu harus membuat kita khawatir. Jangan merasa, ingat ya, jangan pernah berpikir bahwa dengan kita membayar utang itu atau membayar kewajiban-kewajiban kita itu akan membuat kita miskin. Justru dengan kita menunaikan kewajiban kita itu ada keberkahan pada harta kita. Dengan kita memberikan X rupiah pada seseorang yang kita wajib untuk memberikannya,
Bukan berarti harta kita hilang, mungkin berkurang sedikit, mungkin berkurang iya jumlahnya, tapi keberkahannya Masya Allah. Ya salah satu jadi keberkahannya di antaranya kita dihindarkan dari masalah-masalah, dihindarkan dari penyakit, punya anak dan istri yang qanaah, tidak nuntut-nuntut, papi beli ini, beli itu, papi beli ini orang lain punya ini, kami belum punya itu, belum punya ini. Seorang suami yang selalu dituntut oleh anak dan istrinya, tentunya akan pusing, akan berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau misalkan keluarga mereka mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh bapaknya atau suaminya, Masya Allah, kita begitu tentramnya hidup ini, begitu bahagianya hidup ini. Dan bahkan ketika saya pernah mengajak anak saya yang salah satu anak saya ketika ke restoran, di restoran Padang ada ayam, ada perkedel, ada yang enak-enak ya. Tapi yang diambil anak saya itu apa? Telur dadar. Saya bilang, kenapa nggak ambil ayam? Kata anak saya, kasihan Abi. Kasihan Abi. Karena tahu Abinya sedang susah. Jadi dia belinya ayam telur dadar. Saya bilang, alhamdulillah pada hari ini Abi ada uang. Silakan ambil ayam bakar, ayam yang kamu suka. Dia ambil ayam. Perkara-perkara yang kelihatan remeh seperti itu, tapi sungguhnya itu nikmat yang Masya Allah berikan pada kita. Punya keluarga yang menerima apa adanya dan selalu mendoakan orang tuanya untuk bisa memberikan lebih kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, dan selalu menerima apa yang diberikan oleh bapak ibunya. Itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah yang tadi itu, ada orang yang jaraknya surga itu sangat dekat dan neraka sangat dekat, hanya satu hasta atau satu jengkal saja, tetapi di akhirnya dia terpeleset karena kehendak Allah. Maka hikmahnya adalah kita jangan pernah sudah merasa aman dari siksa neraka, sudah pasti kita masuk surga. Justru pada 2,5 hari terakhir ini, marilah kita makin meningkatkan kapasitas diri kita, ilmu kita, untuk masalah ilmu itu harus tamak. Jangan merasa sudah cukup, harus ada perasaan tamak, rakus akan ilmu. Karena itulah yang membuat kita itu menjadi seorang yang kita akan makin jauh dari perilaku alunar. Ya. Kalau kita berpikir kita selalu cukup, maka kita akan mudah sekali terjatuh pada perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang haram. Ya. Dan tentunya kita kalau berpikir untuk perkara yang suatu perkara ilmu, kita yang biasanya hari-hari ini biasanya cuma 1 halaman baca Qur'annya, saya ingin 2 hari terakhir ini saya ingin 5 halaman, 10 halaman. Ya. Alhamdulillah, salah satu anak saya bukan seorang ustadz yang punya ilmu banyak ya. Ketika saya adalah seorang yang dasar backgroundnya itu ilmu teknik ya, bukan ilmu agama. Saya dulu kuliah di ITB, tapi jurusan kalau di sini kan ADMIX itu banyak kan teknik sipil ya. Kalau saya pertambangan. dan saya ketika saya berpikir bahwa anak saya itu harus saya sekolahkan yang dengan agama yang baik, maka saya pesantrenkan anak-anak saya itu. Ada satu anak saya alhamdulillah sudah mencapai hafalan sampai 21 juz. Usianya masih kelas 2 SMP. Tapi sudah 21 juz dia, alhamdulillah. Walaupun mungkin belum mungkin ya, belum kuat hafalannya, tapi
sudah mencapai level itu. Saya inginnya dia akan ke Madinah Islamiyah nantinya, dan anak-anak yang lain demikian juga, sehingga itu menjadi aset bagi kita untuk akhirat nanti. Dan perkara yang demikian, ketika kita diberi rezeki, jangan pernah merasa kita itu sekolahnya di sekolah negeri aja lah yang murah-murah gitu, atau sekolah yang biasa-biasa aja lah gitu. Dengan harapan kita bisa nabung, kita makin tabungan kita makin banyak. Nah, itu keliru. Justru anak-anak itu ada rezekinya masing-masing. Ketika rezeki kita banyak, kenapa kita harus menahan untuk hak-hak anak kita? Anak kita punya hak untuk diberi ilmu agama, punya hak untuk diberi pendidikan. Maka kita wajib yang mampu untuk memberikan sekolah yang terbaik untuk anak kita. Ya. Justru dengan kita memberikan yang terbaik untuk anak kita, maka kita akan mendapatkan faedah yang besar pada diri kita. Faedah di akhirat tentunya pasti, dan tentunya faedah keberkahan pada harta kita. Ya. Dan saya rasakan benar keberkahan yang Allah berikan pada keluarga saya. Ya, alhamdulillah ya. Dan marilah kita di akhir kajian ini, mungkin nanti sambil ada yang tanyakan yang saya bisa saya jawab. Marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah, ya. Kita tidak tahu apakah jarak kita itu dekat ke neraka atau dekat ke surga, atau tengah-tengah, surga dekat, neraka dekat, lebih dekat ke neraka misalkan. Kita tidak tahu, tapi tentunya kita yang lebih tahu. Kita bisa mengukur diri. Tapi kalau kita ternyata sepertinya nih, kalau kita sering baca kalau saya sering baca sirah-sirah nabawiyah atau sirah-sirah sahabat, kayaknya kita banyakkan dekat dengan neraka kayaknya. Kalau saya pribadi ya. Jadi makanya saya dipanggil oleh Mas Odi untuk ngisi kajian di sini. Saya bilang saya bukan seorang yang berilmu, Mas Odi, tapi saya menerima panggilan ini. Kenapa? Karena dengan saya ngisi kajian ini ada semacam motivasi bagi diri saya untuk saya itu menjadi seorang yang harus lebih berilmu. Itu yang saya terima amanah dari Mas Odi untuk bisa tampil di sini. Ya. Dan dengan saya berilmu itu pula, maka ada semacam saya masih jauh dari seorang berilmu. Itu yang buat saya tuh harus makin tamak akan ilmu. Itu yang harus ada perasaan pada diri kita, itu tamak akan ilmu, tamak akan kewajiban-kewajiban kita pada orang lain, pada keluarga kita, ya. Tentunya demikian Mas yang bisa sampaikan. Monggo silakan, mungkin ditanyakan, silakan. Terima kasih Bapak-bapak tadi dijelaskan dari Bapak. Nggak ada ya? Nah. Baik, kalau tidak ada, maka satu pesan dari saya untuk saya pribadi dan kita semuanya, saya ulangi lagi bahwa marilah kita benar-benar memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk kita makin meningkatkan ibadah kita. Karena sesungguhnya kalau tahu keutamaan bulan Ramadan, maka sesungguhnya orang akan tidak pernah mengedipkan mata sedikit pun, karena ingin selalu beribadah pada Allah. Ya. Dan marilah kita benar-benar bertekad dan menyampaikan pesan ini pada keluarga kita, tidak hanya kita sendiri, tapi keluarga kita. Seperti tadi malam, saya tidak hanya untuk mau selamat untuk diri saya pribadi, saya ajak anak-anak saya untuk itikaf di masjid. Ya, kita itikaf. Ya. Jadi
kita ajak keluarga kita untuk kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri. Ada perasaan kadang suami yang kadang-kadang merasa kurang pede untuk ngajak anaknya, istrinya, sehingga dia hanya bisa ngajak dirinya sendiri. Itu perkara yang kadang manajemen keluarga yang kadang-kadang tidak bisa diterapkan pada banyak orang. Akhirnya dia sama sendiri. Kalau misalkan kita sebagai keluarga punya kewajiban, ingat bahwa kita punya kewajiban untuk didik anak kita dan istri kita, maka tentunya kita tidak pernah melalaikan, selalu menyampaikan kebaikan untuk kita. Marilah kita, nak, dek, marilah kita sisa Ramadan ini kita ngaji yuk, kita ini yuk, itikaf yuk, kita tarawih bersama yuk, atau kita tarawih bersama ke masjid yuk, atau banyak hal ya. Sehingga kita, karena kalau kitanya selamat sendiri dalam keadaan anak kita itu dalam keadaan tidak terdidik agamanya, maka itu jadi PR bagi kita, masalah buat kita. Akhirnya pun keberkahan pun tidak akan tidak akan tercapai. Ya. Pusing kalau punya anak istri yang tidak taat pada Allah, itu pusing sekali. Banyak sekali kendala-kendala yang akan dihadapi di kedepannya. Ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi soleh dan soleha, dan juga Allah mudahkan kita menjadi pribadi yang al-jannah, dan diwafatkan sampai hidup kita itu dalam keadaan al-jannah. Dan itu pun harus ada perasaan yang tidak aman dari diri kita untuk kita selalu berusaha untuk sampai akhir hayat kita selalu melakukan amalan-amalan surga. Dan tentunya harus ingat bahwa amalan kita harus ittiba dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi ternyata tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Sayang sekali. Tapi kita terseok-seok, tapi kita on the track dalam jalannya Rasulullah. Lebih bagus lah kalau misalkan kita bersungguh-sungguh tapi jalannya Rasulullah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.